Sahabat OB Indonesia, kali ini ikuti perjalanan kami menuju ke Kecamatan Silo di Kabupaten Jember untuk bertemu dengan sosok pemuda hebat yang berada di balik berdirinya sebuah tempat yang bernama Rumah Pintar Jember. Dan kenapa dinamakan Rumah Pintar? Karena bisa dikatakan apa yang mereka lakukan ini membuat masyarakat di sekitar mereka menjadi jauh lebih berwawasan ya. Selain tentunya juga banyak kehidupan masyarakat di sana yang berhasil diubahkan dengan hadirnya Rumah Pintar ini. Nah, lalu seperti apakah persisnya yang dilakukan oleh mereka? Mari kita simak liputannya berikut ini. Baik, mari langsung ya, yuk. Halo anak-anak. Oke. Sebelum kita pulang. Menurut Riri, kebaikan di tempat ini seperti apa? Kayak memotivasi anak-anak untuk lebih belajar. Oke, seperti itu ya. Rumah Pintar. Kita sobat sukses. Salam.
Dan sahabat UB Indonesia, seperti yang terlihat, saat ini kami sudah berada di lokasi Rumah Pintar Jember yang beralamatkan di Dusun Sumber Pinang, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Betul ya, Mas? Betul. Dan di sini kami juga sudah ditemani oleh sosok tuan rumah kita yang merupakan founder dari Rumah Pintar Jember ini. Beliau bernama Mas Samsul Hadi Saputro, SPD, MPD. Betul ya, Mas? Betul. Wah, selamat siang Mas Samsul. Siang, Oke, Mas Samsul, tentunya pertanyaan pertama kami adalah apa nih yang bisa diceritakan tentang Rumah Pintar ini? Biar sahabat Indonesia bisa tahu ya, setidaknya profil dari tempat ini. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Go. Yang pertama saya sampaikan selamat datang di Rumah Pintar Jember. Saya sebagai co-founder kebetulan di sini. Oh, jadi, baik. Ada 6 founder yang mendirikan Rumah Pintar ini. Oh, 6 orang ya? Ya, 6 orang. Dan yang menarik dari Rumah Pintar ini kok pendirinya tidak satu lokasi dan tidak ada hubungan persaudaraan sedikit pun. Jadi betul-betul dipertemukan dengan idealisme. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua. Kemudian ada pendiri yang sekarang dosen di salah satu universitas di Sukorejo, namanya Mas Al-Badri. Kemudian sekretaris ada di Surabaya, dia manajer salah satu perusahaan, namanya Mas Rizky. Baik. Kemudian bendahara salah satu pesantren di Kabupaten Jember, namanya Mas Rudbi. Kemudian yang menarik, penasehatnya dosen saya sendiri, namanya Mas David. Beliau adalah Sekjen Akari, Asosiasi Karnaval Republik Indonesia. Waduh, baik. Salam Pak David. Salam Pak David. Kemudian pengawasku. Nah, ini yang menarik sampai sekarang, pengawasnya ini yang paling jauh, yaitu namanya Mas Nudin. Beliau orang NTB dan ada di NTB sampai sekarang. Dan saya sendiri sebagai co-founder di sini. Baik. Menjadi menarik nih. Menjadi menarik. Baik. Lalu kok bisa sampai mencar-mencar begitu ya? Iya, jadi dulu kami kebetulan saya sendiri latar belakang kebetulan adalah memang di pendidikan, yaitu di guru. Kami juga kuliahnya di Institut Keguruan. Sehingga pendek pada waktu itu saya diamanai salah satu jabatan kepala sekolah di salah satu sekolah. Lalu kemudian disitulah saya menemukan satu problem di mana ada 2 problem yang tidak bisa diselesaikan di pendidikan formal. Yang pertama itu anak putus sekolah, yang kedua tidak mampu sekolah. Itulah yang kemudian menjadi awal empati saya untuk kemudian mendesain satu ruang belajar yang nanti mungkin bisa jadi wadah bagi mereka dengan cara presentasi hampir ke semua orang yang saya kenal. Jadi untuk mengajar sangat gigih ya. Karena modalnya hanya idealisme Baik. Jadi presentasi ke semua orang, dan secara kebetulan 5 orang inilah yang kemudian punya idealisme yang sama untuk menyelamatkan anak-anak putus sekolah ini. Baik, seperti itu ya. Jadi sejarahnya ini kalau bisa dibilang berarti sejarahnya ya. Sejarahnya berdirinya Rumah Pintar ini karena tadi ada idealisme dari Pak Samsul sendiri, karena melihat keadaan mungkin di daerah sekitar sini berarti ya? Iya, terutama di pedesaan Di pedesaan memang anak putus sekolah ini masih banyak Apalagi juga ada masalah yang mungkin kadang kita merasa sudah selesai, tapi sebenarnya tidak selesai. Seperti misalkan buta aksara. Hampir misalkan di kabupaten kita sudah mengklaim buta aksara selesai misalkan, tapi faktanya kan masih banyak kita yang belum bisa membaca. Dari situ, padahal tadi sempat juga Mas Samsul ini menyampaikan sebetulnya sudah di posisi enak ya. Iya. Seorang kepala sekolah. Iya. Di mana itu? Di Jember? Di salah satu SMK di Jember. Swasta. Ya, swasta. Baik. Lalu karena idealisme tadi juga ingin tentunya berkontribusi ya. Berarti memutuskan berhenti, lalu itu tadi presentasi ke asisten dosen. Untuk mendirikan tempat ini. Iya, jadi presentasi, kemudian konsep yang dipresentasikan itu kita tidak ada fase di mana fase awal itu kami tidak langsung memulai dari tempat ini. Jadi
ini tidak banyak yang tahu, ini luar biasa sahabat OB Indonesia. Baik. Sedikit bagian dari orang yang tahu ya. Oke. Jadi 2014 kami, karena ini hanya anak-anak muda yang modalnya idealisme kok. Oke. Jadi dulu itu rumah pribadi orang tua kok. Yang saya Orang tuanya Mas Samsul? Iya. Oke. Ruang tamu orang tua saya pinjem untuk menjadi rumah baca. Baik. Nah, dicat lah, kita belikan rak buku dan semacamnya untuk kemudian mengedukasi lingkungan. Ya, pertama untuk memulai, yang kedua bagian dari riset. Apakah pikiran kita ini selaras dengan realitas yang diinginkan warga? Baik. Ternyata betul 2014 ke 16 itu rumah warga kami, keluarga ya, itu nggak muat kok. Oke. Nggak muat. Akhirnya ketemulah lagi kami berenam itu plus orang tua gitu, ini nggak muat. Kira-kira ini mau diteruskan apa di stop? Karena sudah tidak mungkin, pilihannya hanya itu. Baik, baik. Ketika diteruskan harus ekspansi, Oke. pindah tempat dan dikembangkan. Kemudian ketika di stop ya sudah gitu, karena nggak muat. Akhirnya alhamdulillah orang tua support penuh. Akhirnya keluarga kami semua juga support, berenam itu dilanjutkan saja, karena faktanya dengan respon masyarakat yang baik itu berarti bermanfaat dan dibutuhkan gitu. Akhirnya pindah ke sini. 2016 akhirnya kami secara swadaya membangun tempat ini. Kok bisa dapat tempatnya ya? Dan bahkan yang luar biasanya sahabat Indonesia, begitu kami lihat ini tadi, bahkan tempat ini diresmikan oleh wakil bupati ya? Betul. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2016, tepat 1 Juni tahun 2016. Oke. Dan ini biar menjadi edukasi bagi siapapun yang melihat nih, oke? Mungkin para idealis-idealis lain. Kok bisa mendapatkan tempat ini bagaimana? Ya, tuh. Sebenarnya awalnya keterbatasan, Bu. Keterbatasan ini yang kemudian menghasilkan kreativitas. Jadi karena tadi kami dari sisi modal itu terbatas, tetapi ruangnya dibutuhkan. Akhirnya saya juga bicara dengan keluarga, diberilah beberapa pilihan. Nah, kemudian salah satu tanah keluarga yang cocok adalah tempat ini yang kemudian dipilih oleh Baik. Gitu, Waduh, luar biasa. Seperti itu, Pak. Berarti ada peran keluarga di sini ya, ya. jadi ini memang tanah keluarga yang kemudian sebelum dibangun sudah kami wakafkan untuk sekolah komunitas ini. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Jadi seperti itu sahabat OB Indonesia, tentunya itu sedikit gambaran saja ya terkait sejarah dari tempat ini. Ternyata seperti itu. Luar biasa Mas Samsul. Baik. Lalu kita kembali ya, karena tadi sebetulnya pertanyaan awal saya itu mungkin bisa dijelaskan terkait tempat apaan nih rumah pintar ini? Ya, tuh. Jadi setelah pindah ke sini, kemudian dari sekedar rumah baca kita mesti punya jati diri baru yang tentu lebih besar, baik secara lembaga maupun dampak. Baik. Jadi rumah pintar Jember ini bisa dilihat dari dua hal tuh. Kalau dari perspektif gerakan, kami itu kreatif hub. Jadi kalau kita kenal di Jakarta, di Bandung, kebetulan kami waktu masih kerja di luar, kan banyak kreatif hub, tempat diskusi anak-anak muda, menampung ide, gerakan, dan gagasan gitu. Jadi rumah-rumah komunitas lah, bisa dibilang seperti itu. Itu dari si gerakan tuh. Kalau dari si kelembagaan, ya yayasan tuh. Yayasan sudah berbentuk yayasan ini ya? Sampun rumah berbentuk yayasan. Jadi bersamaan dengan mewakafkan tanah, kami juga mengurus nama rumah pintar ini di SK Kemenkumham gitu. Sehingga clear bahwa secara legalitas dan gerakan kami sudah punya punya pijakan lah untuk kemudian kalau di obat ada BP POM yang untuk dikonsumsi warga aman. Baik, seperti itu ya. Kira-kira. Jadi gambaran singkatnya rumah pintar ini memang khusus sebagai tempat untuk belajar ya bagi adik-adik itu ya. Jadi kalau dari luar banyak orang-orang yang menyangka baik dari sosial media dan seterusnya kami hanya sebatas PKBM sebatas pendidikan saja. Padahal kegiatan-kegiatan yang non pendidikan justru lebih banyak karena kami kreatif hub, maka kami juga punya taman baca, punya sekolah sepak bola, melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dan seterusnya gitu. Baik. Dan itu pertanyaan saya selanjutnya Mas Abdul. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau memang ada banyak kegiatan di sini, biar ini juga menjadi edukasi ya bagi siapapun yang melihat, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi kegiatan apa saja yang ada di sini. Ya,
Kita bisa mengklasifikasikan menjadi 3 hal kok. 3 hal besar ya. Oke. 3 hal besar. Yang pertama memang tadi pendidikan ya, di mana kami melayani pendidikan kesetaraan, itu bagian dari idealisme menyelesaikan anak putus sekolah. Baik. Tapi yang kedua, kami juga punya kegiatan pemberdayaan di bidang bakat minat. Salah satunya yang hari ini berkembang adalah sekolah sepak bola. SSB ya? SSB, sekolah sepak bola ini yang sedang berkembang. Nah, yang berikutnya pendampingan masyarakat itu yaitu pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi. Jadi kami punya beberapa seperti hutan hidroponik ya, ruang ekspresi bertani masa kini lah ya. Jadi karena kalau di desa itu sebenarnya kan kadang anak-anak itu enggan bertani karena 2 hal tuh. Pertama, tidak punya lahan. Yang kedua, karena kotor. Jadi kalau anak-anak muda kan sudah moh lah yang gitu. Gengsi. Waduh, nah, dengan adanya hidroponik itu kan menjawab 2 hal itu kok. Terlihat modern, jadi mereka tertarik. Iya, jadi tidak perlu punya tanah untuk bertani, kan begitu. Yang kedua juga tidak perlu Anda kotor-kotor juga untuk bertani gitu. Nah, itu salah satu contoh yang kemudian kita dampingi dan alhamdulillah sudah berkembang sampai dengan hari ini. Seperti itu ya. Lalu itu tadi, baik. Berarti ada pendampingan terhadap masyarakat sekitar, utamanya di bidang pertanian ya. Adakah yang bisa diceritakan lagi terkait pertanian ini? Karena kami juga mendapatkan info nih, Mas Samsul. Kalau Mas Samsul ini juga pernah mendampingi petani-petani kopi di sini sampai, wah, itu bisa diceritakan itu bagaimana? Ya. Kapan itu? Ya, jadi 2020 kebetulan saya dari 2018 itu 2 tahun ya, 2 tahun saya mendampingi petani kopi karena saya lihat salah satu potensi pertanian yang luar biasa di Kecamatan Silo itu adalah kopi kok. Tapi memang ini belum terkelola secara sistematis. Nah, akhirnya saya punya inisiasi untuk mendampingi teman-teman petani ya, selama 2 tahun dan kemudian untuk menguji dan mengembangkan 2020 saya daftarkanlah pendampingan ini di Astra Award gitu. Astra Award. Jadi Astra Award 2020 itu kami daftarkan itu. Pada waktu itu kami ajukan judul Kampung Kopi Lepas Miskin. Nah, menarik sekali. Kampung Kopi Lepas Miskin itu satu judul yang saya temukan diangkat dari problem di mana kalau petani itu seperti kami ya, kebetulan saya juga anak petani, kami itu bisa kaya di saat musim panen, tapi bisa miskin saat musim pupuk karena seperti pupuk itu, ya? Langka, pupuk mahal, dan seterusnya. Itulah yang kemudian kami mencoba mendampingi teman-teman dengan mengenalkan kegiatan pasca panen, sehingga ketika artinya aset itu tidak hanya banyak saat mereka panen, pasca panen mereka masih sustainable gitu. Itu yang kita dampingi kok. Alhamdulillah kebetulan jurinya pada waktu itu ada Dian Sastro, ada Prof. Emil Salim gitu, mengapresiasi kegiatan itu. Hanya saja memang karena ini masih pendampingan awal, pada waktu itu kami diapresiasi sebagai pemenang pendampingan nomor 1 tingkat provinsi. Pada waktu itu oleh biasa. Baik. Jadi secara garis besarnya waktu itu dari Mas Samsul mewakili Rumah Pintar ini memberikan pembelajaran kepada petani sekitar ya, mindset mereka agar berubah, agar mereka bisa lebih optimal lagi dalam mendapatkan hasil panennya ya. Iya, betul. Selalu seperti itu Mas Samsul. Memang perlu ada para pemuda ini yang care terkait hal seperti itu, biar tidak ada itu lagi. Apa yang sampai sebutkan? Kaya musiman, kaya musiman. Padahal kalau saya sedikit tahu terkait kopi ini, asalkan kita memberikan pada mereka pembelajaran yang serius ya, pastinya mereka akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Betul. Tidak menjualnya secara borongan seperti itu ya, contohnya ya. Jadi ada di filter lebih dulu, ada disortir dulu. Pastinya itu akan mendapatkan nilai ekonomis yang lebih ya. Luar biasa. Itu salah satunya. Baik, itu salah satunya. Selain PKBM, ada pendampingan ke petani. Dan yang menarik juga, ini yang harus nih dijelaskan sama Mas Samsul nih. Karena begitu kami datang tadi, sahabat Indonesia, kami juga banyak sekali melihat trofi-trofi
piagam-piagam, utamanya tuh yang ada di sini. Kebetulan ini kalau bisa saya bacakan ya, rupanya tempat ini mempunyai SSB yang bernama Satria Tama. Satria Tama ini bisa dibilang kalau level Jawa Timur, wah, sudah papan atas nih. Sudah punya nama ya, sudah dikenal ya. Dan mereka berhasil menjuarai banyak sekali kejuaraan di Suratin Cup. Suratin, ya, Piala Suratin. Dan terakhir ini saya lihat di U15, ya. Iya. Piala Suratin U13 dan U15 bahkan. Juara kembar kok. Juara kembar ya. Iya. Dua-duanya masuk final kok. Waduh, luar biasa. Juara 1 dan 2 sahabat OB Indonesia. Oke. Lalu ada juara 1 business plan tingkat nasional. Ya. Oh, itu yang tadi ya, berarti ya. Bukan, lain lagi kok. Lain lagi, Lain. apa ini? Jadi pada waktu itu ada salah satu kampus di Jember mengadakan karya ilmiah yang sifatnya jenisnya bisnis plan. Oke. Yang pada waktu itu ruang bagi komunitas yang ingin menjadi startup bisnis gitu. Akhirnya kami kirim salah satu siswa, katakanlah begitu, Oke. warga belajar untuk mengikuti bisnis plan tersebut. Dan alhamdulillah pada waktu itu juara nasional kok. Dan sampai sekarang industrinya alhamdulillah masih jalan. Keren sekali, luar biasa. Jadi Baik. Kita kembali ke tadi Ya. ya. Karena sahabat OB Indonesia, Satria Tama ini sudah sangat dikenal SSB ini. Jadi mungkin bisa kembali terkait Satria Tama ini, bagaimana ceritanya rumah pintar sampai ngurusin terkait olahraga juga. Ini cerita awalnya bagaimana dulu? ya, ada beberapa kegiatan yang sebenarnya secara sirat ya, secara tujuan itu sebenarnya sama kok. Hanya saja mungkin pintu masuk dampingannya yang berbeda-beda. Contohnya di sepak bola ini kok. Sejak saya pulang, kebetulan saya juga main di kampung lah kok ya, main sepak bola. Pemain bola nih? Ya, main bola Oke. di kampung lah kok. Yang kita kenal anak main di kampung itu kan juga hanya sekedar hobi kok. Yang Baik. kemudian itu hanya menghabiskan energi mereka, keuangan Oke. mereka dengan sepatu dan semacamnya. Kemudian kebetulan saya pada waktu itu dipertemukan oleh adik kelas. Jadi saya punya adik kelas namanya Mas Alan Triatma. Mas Alan Triatma, oke. Ya. Dipertemukan dengan beliau yang saya tahu pada waktu SMA itu beliau cukup baik lah ya di Persid Jember. Akhirnya saya ajak ngobrol bagaimana caranya agar hobi-hobi yang ada di desa itu mampu bertransformasi menjadi industri. Salah satunya sepak bola tuh. Oke. Nah, ada dua sebenarnya yang kita mulai pada waktu itu. Satu sepak bola, yang kedua pantomim. Namun karena sepak bola ini lebih familiar dengan masyarakat, Baik, maka baik. sepak bola inilah yang kemudian lebih berkembang. Baik. Jadi tujuan kami sebenarnya bagaimana mengkonversi potensi-potensi yang ada di desa itu agar bernilai industri, sehingga pengangguran itu bisa terselesaikan secara otomatis. Contohnya kalau sepak bola di Satria Tama itu kok mindset yang kami tanamkan di awal adalah Anda main bola harus laku ke pasar. Misalkan contoh pemain minimal laku di Tarkam. Harapannya apa? Ketika di Tarkam mereka dibayar minimal cukup untuk beli sepatu kok. Sehingga tidak tergantung ke orang tua. Minimal. Oke. Meskipun sudah ada beberapa pemain kami alumni Satria Tama yang hari ini sudah di industri. Ya, kalau pada waktu kita juara divisi 2 misalkan ya, divisi 3 waktu itu, juara divisi 3, kemudian naik level ke divisi 2, itu disuratin. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar, atau sahabat OB Indonesia pernah mendengar Garuda Select, yang Ya. waktu itu ada pemain dari Jember namanya Bram Dhani. Oke. Suratinnya di kurikulum vitae beliau, insya Allah Bram Dhani tertulis di situ juara suratinnya adalah bermain bersama Satria Tama sebelum ke Persebaya. Wah, luar biasa. Seperti itu. Siapa tadi namanya? Bram Dhani. Bram Dhani ya. Jadi suratin juara dengan kami, setelah itu dia masuk ke Persebaya Junior, di Persebaya Senior lah kemudian dia terpilih untuk ikut Garuda Select ke luar negeri. Wah, luar biasa. Jadi timnas. Gitu. Berarti tidak cemen-cemen nih. Seperti itu. Dan itu menarik sekali tadi di awal ya, sebelum Mas Samsul menjelaskan ini semua prestasi-prestasi yang berhasil diraih oleh SSB Satria Tama. Rupanya kegiatan main sepak bola ini awalnya hanya sebagai pintu masuk ya, Pintu masuk. merebut hati masyarakat sekitar. Betul. Agar mereka selain bisa terbuka pemikirannya lebih profesional, juga
pasti tujuannya untuk bisa lebih mengangkat tempat ini ya. Betul, betul. Jadi anak-anak itu bisa lebih tertarik lagi untuk datang ke sini. Betul, betul. Luar biasa. Luar biasa Mas Samsul. Baik, luar biasa sekali. Ternyata sahabat Indonesia, Rumah Pintar ini seperti yang sudah dijelaskan oleh beliau, tidak saja ngurusi tentang hal belajar mengajar, tapi juga ada olahraganya ya. Bahkan olahraganya ini yang sangat menonjol sekali nih. Ya. Dan sampai sekarang terus berlangsung gitu Mas ya. Terus berlangsung. Nah, Luar jadi biasa. terus berlangsung. Kebetulan tadi saya singgung tentang Coach Alan. Oke. Dulu pada waktu ketemu saya, beliau lisensinya masih D. Oke. Di PSSI, lisensi dasar bagi seorang Oke. pelatih karena dia alumni pemain profesional. Hari ini alhamdulillah pasca sering juara bersama kami, kemudian dilirik oleh PON Jember, PON Kabupaten. Oke. Beliau jadi asisten bagian statistik. Alhamdulillah pada waktu Jember dapat emas kok. Jadi dapat emas di final di Lumajang. Dan prestasi beliau juga yang mengantarkan akhirnya diambil sebagai pelatih profesional di klub Abdi Sleng, namanya Celebes FC di Palu. Nah, karena COVID saja pada waktu itu, terus Liga 3 tidak diputar, tapi karena Abdi Sleng profesional, beliau tetap mendapat gaji dan semacamnya, dan fasilitas itu kemudian bisa membantu beliau untuk kemarin mengambil lisensi CAFC. Waduh, selamat Coach Alan. Jadi Selamat, barangkali ini satu berkah bagi Luar kami yang biasa hidup ya. di desa, Baik. punya putra daerah lisensinya AFC kok. Oke, dari Bukan Kecamatan Silo loh itu. Iya, Kecamatan Silo kok. Betul. Ini Anda semua putra daerah sini ya, Putra daerah. yang kembali ke daerah asal Betul. untuk memberikan kontribusi. Betul. Keren, luar biasa. Baik, baik. Lalu Mas Samsul, ini pertanyaan kami berikutnya begini. Tentunya kami percaya tadi sudah diawali sebetulnya perjalanan tempat ini dari tahun 2014 sebetulnya ya. 2014, Bu. Dari rumahan tempat belajar akhirnya pindah ke tempat ini dengan segala liku-likunya, oke. Lalu membentuk SSB selain pendampingan-pendampingan dan ada PKBM-nya. Iya, ada PKBM. Yang ingin kami tanyakan, Mas Samsul, ada kendala apa saja yang selama ini dihadapi selama menjalankan tempat ini? Biar ini juga bisa menjadi edukasi Ya. buat Ya. siapapun yang melihat video kita ini. Kendalanya apa saja? Ya, terima kasih, Ko. Oke. Jadi kendala yang paling besar sebenarnya tantangannya sebagai warna baru atau sering disebut oleh teman-teman pendidikan alternatif, Ko, bagaimana kemudian mengenalkan warna baru ini pada masyarakat. Ini tidak gampang. Pernah saya sebut di salah satu media cetak, Baik. sempat saya oleh warga sekitar katakanlah dianggap orang gak waras, Ko. Wong Oke. gendeng gitu kan, Kok bisa? merintis sekolah tanpa seragam, tanpa biaya. Oke. Gurunya kadang pakai sarung gitu. Siapapun bisa belajar 24 jam gitu ya. Oke. Karena Creative Hub itu harus menampung siapa saja dengan segala kebutuhannya. Pada waktu itu sempat dikira seperti itu. Maka itu menjadi tantangan. Jadi bagaimana kemudian kami mensosialisasikan Creative Hub ini kepada warga, bahwa di berbagai kota besar anak-anak muda mampu mandiri karena ada ruang. Sementara kita sering anak-anak muda yang gagal dihakimi dan dinilai, padahal kita lupa memberi ruang. Nah, Rumah Pintar sebenarnya dalam rangka menyeimbangi ini kok. Kita sering mengeluh kenakalan remaja anak-anak. Loh, bagaimana mereka tidak nakal ketika mereka tidak dapat ruang yang benar? Nah, barangkali Rumah Pintar salah satu pilihan yang kemudian bisa menjadi ruang bagi mereka. Itu kira-kira kok. Nah, jadi mensosialisasikan itu menjadi Selalu seperti itu ya. selalu kok, karena meyakinkan masyarakat iya, ya. ada proses yang kemudian cukup panjang yang kami tempuh untuk mensosialisasikan. Namun pelan-pelan prestasi-prestasi yang tadi disebutkan, pengakuan-pengakuan baik itu lokal maupun nasional, tokoh-tokoh misalkan kalau boleh disebut Mbak Najwa Shihab pernah mengirim bukunya secara langsung pada kami, Prof. Kore Shihab pernah mengirim bukunya secara langsung kepada kami. Kemudian ada Pak Toto Raharjo, salah satu
penggagas Sanggar Anak Alam Jogja juga mengirim bukunya ke kami. Pengakuan-pengakuan itu akhirnya mampu meyakinkan mereka bahwa sebenarnya yang kami tempuh ini memang sesuatu yang ada dasarnya, ada tujuannya gitu. Itu di awal tuh. Yang kedua, problem klasik saya kira bagi sekolah yang berbasis komunitas seperti kami yang tidak langsung di-endorse oleh pemerintah, yaitu kendala biaya Kendala biaya tentu menjadi kendala yang juga tidak bisa terelakkan karena kami lembaga yang mandiri. Dua kendala itu yang utama saya kira bagaimana cara mendapat pengakuan itu betul-betul berdarah-darah meyakinkan warga. Tentu tadi sempat sebenarnya ada dari 6 founder yang saya sebutkan tadi itu ingin menjelaskan secara langsung. Tapi saya pada waktu itu menolak. Percuma menjelaskan tanpa bukti, kita hanya seperti berdebat tanpa ujung. Akhirnya saya tantang teman-teman, tantangan ini sebenarnya perlu kita buktikan, bukan dijawab dengan narasi tapi dengan bukti. Jalan dulu jadi. Memutuskan jalan dulu. Memutuskan jalan kok. Akhirnya itulah yang kemudian kita kekeh untuk kemudian secepat mungkin harus mentransformasi beberapa potensi itu ke bernilai industri. Makanya tadi meyakinkan dari sisi sepak bola, dari sisi pertanian modern misalkan, yang menurut orang siapa sih mau beli sayur per kilo 30.000? Hampir tidak mungkin. Tapi kan faktanya sampai dengan hari ini Sultan Hidroponik mampu mandiri, mampu berdiri sampai dengan sekarang justru sudah meluas. Kalau di Jember ada beberapa kafe yang kemudian sudah sudah berlangganan ke kami gitu loh. Ada beberapa kafe ternama gitu yang sudah setiap hari kita kirim 30 kilo ke kota. Nah, ini kan sebenarnya potensi bagaimana desa sudah mampu mensuplai. Nah, sebelumnya mungkin desa hanya tempat berkeluh kesah. Tapi ternyata dengan potensi anak-anak muda itu kemudian problem-problem tadi bisa dikonversi menjadi potensi. Ya, karena Creative Hub maka seperti tadi bagaimana kami memberi ruang kepada banyak anak muda. Salah satunya contoh di dusun saya sendiri kebetulan saya berasal dari dusun Kerajaan. Dulu banyak teman-teman yang kebingungan, baik itu menganggur dan seterusnya ya. Lalu secara instan mereka tentu bekerja keluar kota. Itu pasti menjadi imigran lokal ya. Jadi ke mana-mana, ada Bali, ada Jakarta. Setidaknya ingin mencicipi suasana kota. Iya, suasana kota. Akhirnya setelah saya pulang kampung, saya ajak diskusi. Mereka sebenarnya desa kota sama. Tergantung bagaimana kita mampu mendesain industri, mengkonversi potensi yang ada di desa menjadi industri. Nah, alhamdulillah pada waktu itu kita sempat membentuk dan jalan sampai sekarang namanya Komunitas Pemuda Mandiri Karangharjo, KPMK. Apa saja kegiatannya? Nah, pertama kegiatannya ini untuk pendekatan pada masyarakat, hanya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalkan ketika karena masyarakat kami mandinya di sumber, ketika sumber rusak maka kami mengajak mereka kerja bakti. Ketika jalan rusak kami mengajak kerja bakti. Sosial kemasyarakatan. Ya, itu untuk media pendekatan. Tapi alhamdulillah setelah dengan masyarakat diterima dengan baik, hari ini kami sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakat dan industri. Misalkan contoh salah satu yang sedang happening di kami itu kalau di Muslim ada hadroh. Nah, hadroh kami ini kesenian hadroh. Ya, kesenian hadroh. Kesenian hadroh ini menarik Kalau dulu kami mendirikan itu anggota saja yang kemudian urunan. Nah, kalau seni hadroh ini tidak. Partisipasi warga sekitar, karena kecintaan mereka melihat manfaat organisasi ini, maka mereka bukan hanya mendukung, tapi mengorbankan hartanya untuk membeli alat-alat ini. Keren. Sekali lagi, berarti itu salah satu pintu masuk ya? Iya, yang itu kemudian hari ini hadroh itu sudah jalan menghasilkan prestasi. Berprestasi juga? Iya, sampai ke tingkat apa? Ya, tingkat kabupaten lah Mas. Tetapi yang paling yang paling saya apresiasi adalah hobi ini sekarang sudah menjadi industri. Misalkan anak-anak sudah saya ajari bagaimana caranya memberi nilai terhadap karya agar karya Anda dihargai orang. Nah, misalkan contoh dari kompetisi itu mereka promokan di sosmed sehingga kadang diundang lembaga. Ada tanggapan ke lembaga-lembaga. Hanya itu jadi industri Jadi mereka tidak nganggur. Keren. Sebagai pintu masuk. Nah, berikutnya alhamdulillah KPMK ini sudah banyak juga anggotanya yang hari ini sudah kuliah. Jadi kalau dulu melihat anak kuliah di desa kami ini kayak aneh aja gitu, hanya anak orang-orang tertentu. Nah, sekarang sudah dibalik dengan adanya Rumah Pintar, justru kalau nggak kuliah jadi aneh.
Kalau saya pulang kampung dulu kuliah aneh. Luar biasa. Sebentar, ini menarik sekali. Kalau sampai ada statement, justru sekarang kalau ada anak muda tak kuliah, jadi aneh. Jadi aneh. Sampai sejauh mana Rumah Pintar ini terlibat membantu dalam pendidikan anak-anak tersebut? Ya, di pendidikan kesetaraan kami memfasilitasi anak dari paket A sampai dengan C, artinya SD, SMP, SMA. Namun kami tidak berhenti di situ, karena ternyata di paket C ini ada anak yang tidak hanya ingin mendapatkan life skill, tapi ingin melanjutkan kuliah. Inilah yang kemudian kami gunakan ruang-ruang diskusi dengan teman-teman di kampus. Akan ada sekarang banyak beasiswa. Beasiswa inilah yang kemudian saya komunikasikan dengan kampus atas nama lembaga, dan alhamdulillah kami dipercaya oleh beberapa kampus swasta untuk kemudian menjaring warga sekitar yang membutuhkan agar mendapat prioritas beasiswa. Luar biasa. Dan alhamdulillah sudah ada yang lulus kok. Waduh, luar biasa. Setiap tahun. Ada yang Seperti itu ya? Iya kok. Berarti sampai mengusahakan ke sana ya? Sampai mengusahakan kuliah kok. Keren. Jadi bagi kami, khusus warga yang masyarakat yang masih usianya produktif, prioritas utama, pilihan utamanya adalah kuliah. Baru ketika misalkan kuliah ini tidak jadi pilihan bagi dia, terpaksa kami dorong untuk bekerja secara mandiri. Oke, gitu. Luar biasa. Baik. Lalu, Mas Samsul, ini kita sedikit kembali begini. Tadi setelah ngomongin prestasi yang tentunya nggak cemen-cemen, sahabat Indonesia, luar biasa yang sudah dilakukan oleh Rumah Pintar. Tadi terkait kendala, sempat tadi menyebutkan masalah klasik, karena kami percaya itu juga pastinya dirasakan oleh pegiat-pegiat sosial yang lain. Selalu masalah klasik itu, sahabat Indonesia, yang pertama bagaimana meyakinkan masyarakat sekitar tentang apa yang kita lakukan. Yang kedua, tentunya masalah sumber dana ya tadi. Sumber dana. Oke. Karena saya percaya tentunya yang belajar di sini semua gratis ya. Gratis kok. Sudah gratis, kadang susah diyakinkan. Nah, sekarang dengan prestasi-prestasi itu saya percaya pastinya juga ada upaya-upaya pelatihan-pelatihan, lalu ikut turnamen-turnamen. Tentunya ingin berprestasi ikut turnamen. Yang kesemuanya pastinya juga membutuhkan dana tuh. Betul. Biar ini bisa menjadi inspirasi dan edukasi. Dari mana sumber dana itu didapat? Kalau belajar di sini gratis, terus tadi disebutin tidak ada juga bantuan ya? Dari pemerintah ya? Mungkin masih belum. Kita tidak boleh suudon nih. Ya, itu karena memang status lembaganya tuh. Kan begitu, kami bukan lembaga negeri, jadi memang negara tidak punya kewajiban secara khusus. Dari mana sumber dana Rumah Pintar ini bisa akhirnya terus berkegiatan dan bahkan bisa berprestasi seperti itu? Ya, kami bisa melihatnya dari dua hal kok. Kenapa kami bisa bertahan dari 2014 sampai dengan hari ini di saat banyak sekolah komunitas mungkin kembang kempis. Yang pertama dari sisi internal kok. Jadi dari sisi internal founder ini betul-betul dipersatukan dengan idealisme sehingga kesulitan-kesulitan finansial bisa diatasi oleh kepedulian mereka tadi. Jadi sumber dana internal dari founder, tapi yang menarik founder ini tidak selalu, tetapi hanya sebagai pemantik. Ada yang menarik kedua yaitu rasa motivasi yang kemudian masyarakat sudah mulai meningkat, ini kemudian mampu dan mau membiayai kegiatannya sendiri. Contoh di sepak bola. Di sepak bola 2000, boleh saya spill itu 2021 loh. 2021 kok. 2021 itu kami coba kasih challenge ke Coach Alan, bisa tidak kemudian 2021 ini kita ikut Piala Suratin, satu modalnya putra daerah, dua biayanya semua dari mereka, tidak saya subsidi.
Itu challenge dari saya dengan keilmuan yang dia sudah punya, kok. Oke. Alhamdulillah. Bagaimana itu? Ya, sudah AFC lah. Lisensi dia Oke. sudah AFC, saya kasih challenge. Oke. Alhamdulillah itu jalan, kok. Jadi pertama kita bikin seleksi putra daerah, 2 tim U13, U15 terbentuk dan terbukti masuk final. Yang kedua, ini yang kadang sulit. Di desa anak membiayai anaknya. Ini kadang agak perhitungan, apalagi untuk hobi ya. Oke. Untuk hobi yang katakanlah outputnya nanti belum tahu kemana. Tapi alhamdulillah kita bikin program, kita bikin lab, dan kemudian secara swadaya itu dibagi bersama-sama, yang kemudian masyarakat mau berkorban demi masa depan anaknya. Nah, ini secara internal, Bro. Secara eksternal saya ternyata menemukan kesimpulan baru, kok. Jadi pada waktu masih jadi mahasiswa, saya pikir sulit sekali mencari uang donasi ya dari warga. Ternyata setelah kami jalan, selama pendidikan atau gerakan yang kita desain manfaatnya nyata, maka cukup banyak orang baik Indonesia yang mau mendanai. Amin, seperti itu ya. Contohnya, setiap kegiatan kami bikin flyer, kemudian kami tawarkan ke publik, kami tawarkan ke donatur. Ini tidak pernah terlambat. Artinya tidak pernah kegiatan kami itu di-reschedule hanya gara-gara tidak cukup dana. Bahkan saya punya donatur, salah satu dosen itu yang kadang belum 5 menit dia sudah transfer dulu, gitu. Karena saking percayanya. Dan kepercayaan itu betul-betul kami jaga sampai dengan hari ini. Ketika dana itu digunakan, kami sampaikan ini digunakan untuk ini dan semacamnya. Karena kan kalau ngomong pendidikan tadi, kok sebenarnya kan nggak ada pendidikan gratis, yang ada disubsidi. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, karena tadi di Taman Baca misalkan di sekolah alam itu anak-anak SD, kok. Jadi kami bukan hanya gratis, kok. Justru alat tulis itu kadang kami yang supply. Bahkan kadang baju itu kami yang supply. Gitu. Nah, dari mana? Dari donatur yang tidak terikat itu, kok. Cukup banyak orang baik yang kemudian seperti itu, mau mendanai, mau mensupport, karena memang manfaatnya sudah nyata. Kami bisa diakses di berbagai sosial media, kegiatan kami secara terbuka, gitu. Seperti itu ya. Seperti itu, kok. Jadi ternyata saya menemukan fakta baru, cukup banyak orang baik yang peduli, asalkan manfaatnya jelas, gitu. Baik. Nah, selama ini barangkali persepsi saya keliru. Jadi, ini duit tekondi yo. Saya merintih, ternyata enggak, kok. Jadi ini sampai sekarang teman-teman donatur masih mau untuk kemudian bersusah payah bersama kami membangun desa ini. Asalkan kuncinya itu tadi ya, memang dilakukan secara serius, profesional, dan jujur tadi ya. Jujur. Jadi di sini itu, kok, ini cerita aja, kok ya. Baik. Kenapa bisa kami bertahan? Barangkali ini yang jarang diketahui oleh teman-teman, dan ini sahabat OB Indonesia barangkali salah satu yang mendengarnya. Jadi di kami, kok, semua yang dikerjakan itu harus berbasis perencanaan jangka panjang. Baik. Dan teman-teman harus presentasi secara bertahap ke saya. Sama salah satu contoh yang mau saya sebutkan, pernah kami menerima hibah pohon matoa, buah khas Papua. Nah, kok bisa sampai dapat hibah? Dapat hibah dari salah satu teman penggiat lingkungan. Kemudian karena pada waktu itu kesusu waktunya terbatas, kita tanam di salah satu tempat, di depan sana. Setelah berpikir agak besar, kemudian kita mikir, loh ini kok ditaruh luar? Padahal ini penting untuk simbol persatuan ya. Ada Papua, kita punya jeruk Bali dan seterusnya. Kita tanam juga cemara yang katanya orang pohon Natal, padahal itu tumbuhan yang kita butuhkan, kan gitu. Jadi ada yang kita tanam itu hal-hal yang sifatnya kebinekaan. Nah, ada idealisme seperti itu. Kita untuk memindah matoa ini, 2 bulan istri saya presentasi, Jadi istri saya presentasi dipindah ke sana. Apa alasannya? Dibedah satu persatu. Apa alasannya dan seterusnya. Akhirnya selama 2 bulan kemudian bisa dipindah dengan tempat yang saya ACC secara rasional. Luar biasa. Seperti itu. Apalagi soal amanah ya, soal amanah dari luar. Baik. Soal kegiatan teman-teman yang di dalam saja, kita betul-betul hati-hati. Baik. Makanya kalau belajar itu di sini, kebetulan
saya cenderung lebih detail memperhatikan pelayanan. Baik. Jadi sebelum warga belajar, anak-anak itu datang, tutor harus sudah standby. Baik. Karena itu bagian dari pelayanan. Kalau di bisnis itu kita mengenal pelayanan kepada konsumen, saya kira sebenarnya sama. Oke. Siswa itu kan sebenarnya konsumen. Ketika mereka puas, maka mereka akan datang dengan semangat. Jadi kalau dulu kok, mohon maaf, dulu itu kami datang karena kami masih tinggal di kota dulu kok, meskipun sudah punya ini. Kadang kami hujan-hujanan itu dari kota berangkat hanya yang datang 2-3 orang kok. Tapi dilaksanakan. Tapi tetap kami layani sama. Baik. Jadi mau yang datang 1 maupun 20 sama kok. Alhamdulillah karena standar pelayanan itu, kemudian sampai dengan hari ini, sekalipun hujan, orang tua mau hujan-hujanan mengantar anaknya. Luar biasa. Baik, luar biasa. Ternyata seperti itu ya. Iya. Dan sahabat UB Indonesia, mudah-mudahan dari cerita beliau ini nantinya bisa menjadi pembelajaran ya bagi kita semua, bahwa dalam melakukan sesuatu itu tidak boleh tanggung-tanggung. Ya. Dan tetap berkomitmen, bagaimanapun, apapun keadaannya harus bisa jalan. Ya. Luar biasa, luar biasa. Baik, Pak Samsul, wah tentunya debat tentang itu semua ya. Akhirnya bisa terjawab dah. Setidaknya kita semua bisa akhirnya tahu apa yang membuat tempat ini bisa bertahan. Meskipun semua layanan yang diberikan itu cuma-cuma. Lalu tentunya selanjutnya yang ingin kami tahu harapan nih sekarang. Apa yang diharapkan oleh Mas Samsul tentunya ya, mewakili semua founder tadi, mewakili Rumah Pintar, tentunya apa yang diharapkan untuk kedepannya nih? Iya, sebagai putra daerah, saya punya mimpi ke depan, desa ini betul-betul menjadi halaman pembangunan negara. Amin. Karena dana desa sudah luar biasa, ke depan harapan saya kemudian pembangunan itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga desa. Sehingga ketika desa ini memang mampu menjadi jawaban bagi warganya, maka tidak ada lagi warga yang kemudian memutuskan bekerja ke luar, tapi mampu membangun mandiri secara swadaya. Karena sudah terbukti banyak desa yang mampu berkembang seperti di Ponggok misalkan dan seterusnya. Dan yang kedua dari si pendidikan, besar harapan saya kemudian pendidikan non formal atau pendidikan alternatif ini mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Kenapa? Karena faktanya ini dibutuhkan. Selama ini yang saya lihat memang selalu digodok di berbagai media, di berbagai tema, yang menarik selalu pendidikan formal tuh. Bicara kurikulum, bicara menteri, bicara ini dan semacamnya. Sementara orang-orang yang terlantar ini dianggap tidak butuh belajar. Padahal justru kemudian orang-orang yang putus sekolah inilah yang kemudian lebih butuh perhatian khusus agar kemudian mereka tidak liar dan mampu menemukan kembali jati dirinya. Dua ini yang kemudian menjadi harapan saya, Jadi saya berharap desa mampu menjadi ruang, jadi tidak hanya rumah pintar, tapi kemudian desa menjadi ruang yang baru. Kemudian yang kedua juga dari sisi pendidikan mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Jadi bukan rumah pintar, tapi pendidikan non formal secara keseluruhan. Karena kita tahu di Kabupaten Jember saja cukup banyak sekolah komunitasku. Tapi karena mereka harus mendanai secara mandiri, tentu pelayanannya tidak sebaik dan percepatannya juga tidak secepat sekolah-sekolah yang disuplai oleh pemerintah. Seperti itu ya. Tentunya itu harapan yang sangat wajar, sahabat Indonesia, karena untuk bisa memajukan suatu daerah itu tentunya butuh kerjasama semua pihak ya. Rumah Pintar ini tentunya tidak bisa berbuat lebih banyak lagi kalau tidak ada dukungan. Seperti itu, ya Mas Samsul? Betul. Luar biasa Mas Samsul. Dan tentunya sahabat Indonesia, terkait pengharapan-pengharapan beliaunya tadi mewakili Rumah Pintar tentunya ya harus kita dukung bersama, karena nilai-nilai yang diusung tadi selain ingin memberi ruang bagi anak-anak ini ya untuk belajar, ternyata ada cita-cita yang sangat mulia juga nih untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sini agar wawasannya lebih luas lagi. Luar biasa. Dan Anda semua bisa melihat profil dari tempat ini, sahabat Indonesia. Ada medsosnya apa aja, Mas Samsul?
Ya, kami ada dua kok, ada satu Instagram di Rumpi Jember, yang kemudian yang kedua ada website kok, rumpijember.org. Semua kegiatan kami dipublish di kegiatan tersebut. Silakan sahabat OB Indonesia bisa melihat kegiatan-kegiatan kami. Tentunya ini ada di sini ya, sahabat OB Indonesia, dan mari kita follow mereka agar kita semua bisa tahu apa saja sih kegiatan yang dilakukan di tempat ini, dengan harapan tentunya siapa tahu ada di antara Anda semua ini yang tergerak untuk mensupport kegiatan dari tempat ini, begitu ya? Iya. Luar biasa. Baik, Pak Samsul, terima kasih ya. Ini tanpa terasa kita sudah cukup lama juga ngomong-ngomongnya. Kita harus akhiri ini, tapi sebelum kita akhiri jumpa kita kali ini, mungkin ada pesan Mas Samsul yang ingin disampaikan kepada pemirsa OB Indonesia yang melihat video kita ini. Ada, Mas? Ada. Silakan. Baik, sahabat OB Indonesia, dimanapun berada yang nanti akan menyaksikan channel ini, saya berpesan kepada teman-teman, mungkin barangkali sekaligus mengajak agar pertama, mari ketika kita menuntut ilmu tidak sekedar dinikmati sendiri pengetahuannya, tapi kemudian ini diamalkan untuk orang lain. Wabil khusus mudah-mudahan kita bisa membangun desa. Dan yang kedua, saya mengajak kepada teman-teman, mari kita lakukan manfaat sekecil-kecil yang kita mampu. Karena kadang kegiatan kecil yang kita lakukan bermanfaat besar bagi orang lain. Seperti itu saja. Waduh, luar biasa. Terima kasih. Baik, Mas Samsul, terima kasih ya. Karena sudah meluangkan waktu untuk bisa menerima kami. Semoga kedepannya Rumah Pintar ini bisa semakin berkembang ya. Dan apa yang dicita-citakan oleh Mas Samsul tadi bisa segera terwujud. Amin. Terima kasih sekali lagi Mas Samsul. Baik, sahabat OB Indonesia, tentunya kami harap Anda untuk tidak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Dari hasil bincang-bincang kami tadi, ada satu hal yang kami sangat setujui, bahwa sebuah sekolah itu tidaklah selalu harus berupa gedung. Karena sejatinya, sekolah itu justru lebih mengarah pada kegiatan untuk menjadikan murid tumbuh bersama, berkembang, dan berevolusi menjadi pribadi yang berwawasan luas dan berbudi pekerti. Sebuah tempat di mana kita sama-sama diasah untuk menjadi tajam. Mari bersama-sama kita ambil tanggung jawab ini dengan membagikan ilmu atau pengetahuan yang kita miliki kepada masyarakat dan juga para generasi muda kita, untuk memastikan mereka memiliki cukup ilmu dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Sekian jumpa kita kali ini. Salam OB Indonesia.